Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Bisma Aditya, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya. Saya akan memaparkan kaitan dengan resensi buku berkaitan dengan karya tulis yang sempat saya ambil. Berkaitan dengan itu, kami mengambil sebuah buku, yaitu adalah Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch, di mana buku ini adalah buku yang ditulis oleh Profesor uh, Dr. F.X. Aji Samekto, SH Magister Humaniora, MHUM, di mana buku ini diterbitkan oleh Raja Wali Pers, yang mana kemudian di tahun terbitannya kami dapatkan di tahun 2025, setebal 88 halaman. Jadi buku ini menjadi hal yang menarik, yang juga berkaitan dengan kepastian hukum yang mencoba untuk kemudian kami tuangkan di dalam karya tulis kami pada waktu kemarin di tugas penulisan karya tulis ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Tommy Michael. Nah, dalam kasanah filsafat hukum, ya tentunya nama Gustav Radbruch ini kerap diasosiasikan dengan ketegangan antara tiga nilai dasar yang kemudian juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan. Nah, melalui buku yang cukup simpel ini, Profesor Aji Samekto ini hadir kemudian menyediakan jembatan epistemologis, di mana buku ini juga secara cerdas membedah transformasi pemikiran Radbruch dari era Perang Dunia Kedua, di mana Radbruch merumuskan sebuah antitesis yang menegaskan bahwa kepastian hukum harus mengalah ketika hukum positif melanggar keadilan pada tingkat yang tidak dapat ditoleransi. Artinya, Profesor Aji Samekto di sini menyediakan jembatan yang cukup relevan, di mana di dalam buku ini, Profesor Aji Samekto itu kemudian berhasil memetakan evolusi pemikiran Radbruch ke dalam beberapa poin krusial yang sangat relevan bagi pembentukan negara hukum yang juga kemudian sangat demokratis. Nah, intisari dari substansi karya Profesor Aji Samekto dalam buku ini tentunya berakar pada ketegangan nilai dasar, yang mana kemudian hukum tidak pernah berada pada ruang yang hampa. Jadi Profesor Aji Samekto berusaha menjelaskan bagaimana Radbruch memandang adanya watak yang kontradiktif antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Nah, pada fase awal pemikiran Radbruch yang kemudian mencoba dipotret oleh Profesor Aji Samekto ini memberikan legitimasi kuat, yang mana kemudian pada ruang-ruang positivisme di mana undang-undang yang sah ini harus ditaati demi stabilitas dan ketertiban sebuah negara. Sehingga keadilan substansi sebagai batas akhir pasca kemudian jatuhnya Perang Dunia Kedua, yang kemudian juga melegalkan kejahatan kemanusiaan, Radbruch merubah arah pemikiran, yang mana kemudian dalam tulisannya Profesor Aji Samekto menekankan bahwa undang-undang yang kehilangan ruh keadilan bukan lagi kemudian sekedar hukum yang cacat, melainkan hukum yang kemudian sama sekali. Nah, dalam hubungannya yang kemudian juga kami kaitkan dengan beberapa tulisan yang ada, kami mencoba mengkaitkan kepastian hukum pada proses pemilu ini dengan partial principle yang kemudian juga menjadi bagian dari urgensitas, di mana kepastian hukum pemilu ini harus ditegakkan. Karena apa? Muncul kekacauan logistik administrasi jika kemudian tidak ada kepastian hukum. Munculnya kebingungan masif di kalangan pemilih bila mana kemudian tidak ada kepastian hukum. Munculnya kerugian bagi peserta pemilu yang kemudian juga telah menyusun berbagai strategi berdasarkan aturan bila mana kemudian juga tidak ada soal-soal berkaitan dengan kepastian hukum. Artinya ketika bergonta-ganti regulasi, yang mana kemudian di dalam buku ini Profesor Aji Samekto mencoba menjembatani antara ruang-ruang keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan. Nah, sehingga ketika kita kaitkan dengan karya tulis ilmiah yang kami tulis, pemilu yang demokratis menuntut adanya aturan yang dapat diprediksi agar kemudian tidak terjadi kekosongan atau anarki hukum di tengah jalan. Nah, ini mengingatkan dalam bingkai kacamata Radbruch yang mencoba digali oleh Profesor Aji Samekto bahwa
dalam bukunya menyadarkan kita tentang bagaimana hukum diimplementasikan ketika Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dihadapkan pada pengujian undang-undang pemilu yang mendekati dengan pemungutan suara atau mendekati dengan penentuan tahap krusial, di mana lembaga peradilan dituntut untuk menerapkan judicial restraint atau ruang-ruang untuk menahan diri demi menjaga stabilitas tahapan. Tentunya di dalam ruang-ruang yang dituliskan oleh Profesor Aji Samekto ini ya mengingatkan bahwa pergeseran nilai dari kepastian hukum menuju keadilan substansi hanya boleh dilakukan jika aturan pemilu yang ada sudah masuk dalam tahapan kategori yang tidak adil secara ekstrim. Ya, jika sudah kemudian menyatakan tidak adil secara ekstrim, maka demi tegaknya konstitusionalisme dan juga kelancaran sirkulasi kekuasaan berkala, kepastian hukum dalam hal ini di dalam karya tulis yang kemudian saya tulis itu adalah kaitan dengan ruang parcel principle ini harus diprioritaskan. Peradilan tidak boleh mencederai kepastian hukum pemilu hanya demi kepentingan politik jangka pendek terstruktur. Artinya apa? Ada ruang-ruang yang kemudian bisa dilakukan untuk menahan diri yang kemudian substansinya bisa diputuskan untuk pelaksanaan pemilu di tahapan selanjutnya. Nah, dalam proses penulisan buku ini di dalam apa namanya resensi yang saya tulis ada beberapa kelebihan dan juga kelemahan menurut saya di mana secara ringkas buku ini memang tebalnya cuma 88 halaman. Buku ini tidak bertele-tele, substantif dan juga menyasar pada transformasi yang fundamental dalam pemikiran Rahbrook. Di mana kemudian menjadikan yang buku ini sangat cocok bagi rujukan teoritis. Ini kelebihannya tentunya. Di mana kemudian untuk tesis, artikel, jurnal ilmiah, karya ilmiah, ini bahasanya sangat mengalir. Jadi Profesor Aji Samekto berhasil menerjemahkan pemikiran filsafat Jerman yang terkenal rumit di dalam narasi hukum yang mudah dicerna oleh akademisi maupun mahasiswa pasca sarjana tentunya. Nah, ruang-ruang kelebihan yang lain adalah konstruksi konstekstualnya, di mana buku ini memberikan fundamen kuat bagi pembaca untuk merefleksikan bagaimana hukum positif seharusnya dibentuk dan ditegakkan demi keadilan substantif. Nah, namun buku ini juga ada beberapa kelemahan, di mana pembaca ini dituntut aktif melakukan eksplorasi dan analisis mandiri jika ingin mengaitkan dengan kasus-kasus konkret, seperti yang saya tulis, kaitkan dengan dinamika putusan Mahkamah Konstitusi, dinamika putusan Mahkamah Agung dalam pemilu di Indonesia. Nah, kesimpulannya adalah teman-teman, pada buku Memahami Ajaran Hukum Gustav Mahbruk karya dari Profesor Dr. F. Aji Samekto, bacaan ini wajib bagi pengemban hukum yang sering mengkaji desain keadilan pemilu. Ya, saya sarankan buku ini memberikan legitimasi teoritis bahwa pencarian keadilan tidak boleh dilakukan dengan cara membabi buta sehingga meruntuhkan pilar kepastian hukumnya. Dalam konteks pemilu di Indonesia, buku ini memperkuat argumen bahwa konstruksi parcel principle yang kemudian juga merupakan bentuk dari judicial restraint adalah urgensitas yang sangat mutlak. Pengadilan konstitusi harus menahan diri dan mengubah aturan di detik-detik akhir penentuan tahapan ataupun juga dekat dengan pemungutan suara. Sebab tanpa adanya kepastian hukum pemilu, keadilan pemilu yang substantif tidak akan pernah bisa dicapai. Terima kasih. Itu yang kemudian dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat bertemu di agenda selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.